Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi faqad ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, seperti biasa kita di pagi hari Jumat yang penuh dengan berkah, hari yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam atau harinya, rajanya hari, tuannya hari. Kita bisa mengisinya dengan satu agenda yang kita merasakan dan kita pahami sebagai sebuah agenda yang besar, agenda yang mahal dan agenda yang penting, yaitu kita berusaha untuk menceburkan diri dalam sirah, dalam perjalanan seorang manusia berkah, yang mana keberkahannya sama seperti keberkahannya hari ini yang sedang kita berada di tempat ini, yaitu hari Jumat. Jadi berlipat-lipat keberkahan kita hari ini ya. Ya hari Jumat, ya kita berada di tempat paling Allah muliakan di muka bumi, yaitu masjid. Juga kita berada di waktu yang paling berkah, yaitu pagi hari, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika mendoakan nabinya dan ketika mendoakan umatnya dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku di pagi harinya, yang sekarang di mana kita sedang berada ini, yaitu di pagi hari. Jadi pagi hari ini adalah tempat waktu yang dimana mendapatkan mendapatkan sesuatu yang spesial di dalam diri Nabi, yaitu waktu pagi. Dan kita pun di hari ini, di pagi ini sedang mengikuti agenda besar, ya, yaitu dengan kita mempelajari sirah Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita syukuri karena tidak ada atau tidak banyak orang yang bisa melakukan di pagi ini, di hari ini sama seperti kita sekarang. Dan semoga dengan berlipat-lipatnya keberkahan, ya saya ulangi, yaitu keberkahan di hari Jumat, keberkahan di pagi hari, keberkahan di masjid, di tempat paling Allah muliakan, dan juga keberkahan ilmu yang sedang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita yang sedang berada di tempat ini, khususnya ya dari ilmu yang sedang kita pelajari ini, sehingga keberkahan ini akan membawa kita menjadi manusia besar, akan menjadi generasi yang memang Allah muliakan, generasi yang diharapkan oleh Islam sebagai generasi peradaban Islam. Baik, kita mulai
untuk melanjutkan kembali tema tentang sirah nabawiyah kita, yang mana kita masih berada di tema tentang pengasuhan Nabi kita di perkampungan Bani Sa'ad. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengambil pelajaran dari kalimatnya Halimah As-Sa'diyah, kalimat dari seorang wanita hebat, kalimat dari seorang wanita yang berada di sekeliling Nabi, yang membuat Nabi menjadi manusia hebat. Jadi kehebatan Nabi yang sebagaimana kita saksikan hari ini, kehebatan Nabi itu tidak atau didapatkan diantaranya dari asuhan seorang wanita mulia, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Curahan kasih sayang, curahan asuhan dan pendidikan yang diberikan oleh wanita mulia Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Baik, pelajaran yang berikutnya yang keenam, yaitu bahwa keberkahan itu lebih dekat dengan keyatiman. Itu poinnya ya, bahwa keberkahan itu lebih dekat dengan keyatiman. Baik, keberkahan yang di dalamnya kita diberikan Allah kebaikan atau kemudahan itu lebih dekat dengan keyatiman yang ketika anak sedang dalam keadaan yatim, maka dia dalam keadaan sulit, maka dia dalam keadaan susah, maka dia dalam keadaan terbatas. Itu yang namanya anak yatim. Terbatas, sulit, susah, ya, karena keyatiman. Namun lain halnya dengan keyatiman yang itu ada dalam kehidupan Nabi, keyatiman yang itu ada pada diri Nabi, yang itu ada dalam diri Nabi. Keyatiman seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pintu dan kunci keberkahan. Tentu salah satunya yang didapatkan oleh seorang wanita hebat, Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Itu kalau kita telusuri ya. Bahwa di dalam keyatiman itu tadi ada kesulitan, ada kesukaran, ada keterbatasan, itu namanya yatim. Namun itu lebih dekat dengan keberkahan. Namun itu lebih dekat dengan kebaikan, dengan kemudahan yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita ingin dapatkan. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Allah firmankan dalam surat yang pasti kita semua hafal. Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Imam Mujahid mengatakan, yattabi'ul yusrul usra, bahwa kemudahan itu mengikuti kesulitan. Kemudahan itu mengikuti kesulitan. Sehingga ketika ada rasa sakit yang itu masuk pada kesulitan, ada rasa sakit, rasa sulit, ada masalah, ada kesedihan dan lain sebagainya, maka sikapilah bahwa di dalamnya pasti ada kebaikan, ada kemudahan. Tapi bukan sembarangan kemudahan ya, bukan sembarang kebaikan. Namun di situ ada kebaikan dan kemudahan yang banyak. Ada kebaikan dan kemudahan yang banyak. Kalau dilihat dari ayat, Al-Quran mengatakan begini, inna ma'al usri al-usri, ketika Allah berkata kesulitan, al-usri itu kan kesulitan, itu Allah memakai kalimat al-usri dengan ditempelkan alif lam, alif lam dibaca al-usri, itu kesulitan. Tapi kalau Allah berbicara tentang kemudahan, yusri atau yusro, ketika Allah berbicara tentang kemudahan, Allah tidak menggandeng yusro dengan alif lam. Allah tidak memberikan huruf alif dan lam di kata yusro yang artinya mudah. Alif lam di dalam bahasa Arab itu berfungsi menandakan sebagai kata yang bermakna ma'rifah atau sesuatu yang tertentu, sesuatu yang jelas, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang jelas, sesuatu tertentu. Tapi kalau tidak ada huruf alif dan lamnya seperti yusro, itu berarti kata itu menunjukkan sesuatu yang tidak tentu, tidak terketahui, tidak terbatas. Tapi kalau al-usro itu sesuatu yang terbatas. Baik. Maka kalau berbicara tentang kesulitan, maka Allah ingin katakan bahwa sesungguhnya iya memang Anda sulit. Nah, gitu. Tetapi kesulitan Anda, ingat bahwa kesulitan Anda ini sebenarnya terbatas. Bahwa kesulitan Anda ini adalah sesuatu yang terbatas. Namun Allah menggandeng dengan kata yusro, Allah seolah-olah ingin mengatakan, tetapi Anda nanti ketika telah melewati masa sulit ini, atau
di dalam rasa sulit ini ada kemudahan yang tak terbatas. Nah, gitu. Ada kemudahan yang tak terbatas yang Allah sudah gandengkan dengan kesulitan, dengan al-usra ini. Baik. Sebagaimana apa yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya. Sebagaimana yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, bahwa beliau kesulitan makan, kesulitan mencari ma'isyah, mencari penghidupan, kesulitan makan dan kesulitan mencari penghidupan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau keberkahan, Allah berikan keberkahan untuk Halimah As-Sa'diyah ini dengan berlipat-lipat. Nah, nanti kita akan urai keberkahan atau kebaikan yang diterima oleh Halimah dan keluarganya itu seperti apa. Baik, itu nomor atau poin yang ke-6, keberkahan lebih dekat dengan keyatiman. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup berkah, mau hidup berkah, kalau keluarga kita selalu ingin diselimuti keberkahan, pelihara anak yatim. Nah, gitu. Kalau kita ingin hidup berkah, kalau ingin keluarga kita diselimuti keberkahan, maka pelihara anak yatim, asuh anak yatim. Tentu kalau kita mampu ya, kalau kita mampu secara harta, mampu secara tanggung jawab, silahkan antum cari anak yatim, asuh di rumah bersama keluarga, jadikan dia sebagai anak antum sendiri umpamanya nanti, atau bagian dari keluarga antum sendiri. Dan rasakan nanti dengan keberkahan dan lipatan-lipatan kebaikan yang Allah telah sediakan. Tidak percaya, Sad? Baik, kalau nggak percaya silahkan coba saja ya. Silahkan coba sendiri, dan nanti boleh di-share kalau memang itu sudah terbukti ya. Boleh di-share kalau itu memang sudah terbukti. Karena tentu ini bukan sesuatu yang mustahil, atau bukan sesuatu yang tidak mungkin, atau bukan sesuatu yang dusta kalau berbicara tentang keberkahan di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang yatim. Baik, yang ke-7, tentukan pilihan terbaikmu. Nah, ini poin yang ke-7. Poin yang ke-7, kita bikin dengan bentuk perintah, kita bikin dengan bentuk suruhan. Tentukan pilihan terbaikmu. Apa maksudnya? Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada akhirnya nanti antum kita jadi apapun, kita jadi siapapun, itu pasti nanti kita akan dihadapkan dengan pilihan. Ya.
pada akhirnya nanti kita akan Allah berikan pilihan. Dan pilihan itu di situ yang berperan hanya kita sendiri. Kita tidak dipaksa, kita tidak ada orang yang menyuruh. Ya, hanya tiba-tiba saja, tiba-tiba saja kita di situ Allah seolah-olah menyuruh kita langsung meminta pilihan, menyuruh kita langsung untuk memilih, memilih. Nanti antum akan menemukan sebuah fase dalam kehidupan di mana antum seolah-olah tidak ada angin, tidak ada hujan, kok seperti saya ini harus memilih. Nah gitu. Tidak ada sebab, tidak ada musabab, kok seolah-olah saya ini harus memilih. Jalan mana yang harus saya pilih? Nah, ketika di fase inilah maka sirah nabawiyah akan bekerja. Barang siapa yang dalam ilmu sirahnya, ilmu sejarahnya, maka dia akan baik, akan betul, akan benar dalam memilih. Kenapa? Karena dia tahu perjalanan hidup orang setelahnya atau sesudah kehidupan atau perjalanan hidup orang yang telah lalu. Oh, kalau memilih jalan ini akan terjadi ini. Oh, kalau memilih jalan ini yang akan terjadi adalah ini. Dia sudah membaca. Nah, gitu. Dia sudah membaca. Tapi berbeda ketika orang belum melihat sirah. Tapi berbeda kalau orang belum belajar sejarah. Ya, seolah-olah tidak ada lampu yang menerangi, seolah-olah tidak ada lampu yang memberikan penerang untuk bisa melalui jalan yang mana yang harus saya pilih. Jalan kanan kah, jalan kiri kah, jalan depan kah, atau bagaimana? Baik. Seperti lihat Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Beliau dikasih pilihan dengan tidak ada paksaan, tidak dipaksa oleh suaminya, tidak dipaksa oleh ketua sukunya, tidak dipaksa oleh teman-teman sesama wanitanya, ya, tidak ada paksaan. Jadi ketika disodorkan anak yang yatim itu, dia dipaksa untuk memilih. Mau milih mana? Mau milih anak bayi yang punya orang tua kaya raya dan bisa memberikan uang, atau mau milih yang kedua, anak bayi miskin namun tak punya bapak, namun tak punya orang tua. Atau mau milih yang ketiga, mau milih pulang saja ke rumah, mau milih tetap pulang saja ke kampungnya, yaitu kampung Bani Sa'ad. Ya. Jadi kan ketika perjalanan Halimah As-Sa'diyah ke Mekah itu dari Bani Sa'ad itu kan ingin upah melalui pengasuhan bayi-bayi para pemuka Quraisy, para pemuka kota Mekah. Saat ketika di Mekah beliau mencari anak bayi yang ingin beliau asuh dikarenakan ingin mendapatkan upah, maka ternyata Allah takdirkan beliau tidak mendapatkan bayi
yang sempurna kedua orang tuanya hidup, kedua orang tuanya ada. Allah takdirkan itu. Namun saat Halimah As-Sa'diyah mendatangi sebuah suku di Makkah, sebuah keluarga besar yaitu Bani Hashim, beliau bertemu dengan sang kakek dari anak bayi ini yaitu Abdul Muttalib. Beliau Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha dikasih pilihan melalui kalimat sang kakek ini. Sang kakek mengatakan, "Wallahi inni uhibbuhu an yastardi'a fi Bani Sa'ad." Demi Allah, sesungguhnya aku sangat berkeinginan, sangat menginginkan cucuku ini, yaitu Rasulullah sang bayi, ya, yang masih bayi, ingin disusui ingin diasuh di Bani Sa'ad. Mau nggak Anda menerima bayiku ini? Nah, itu tawaran Allah, ya, tawaran dari Allah melalui lisan kakeknya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan di awal beliau tidak mau kan? Dan di awal beliau dan perempuannya Bani Sa'ad tidak ada yang menerima. Ya sudah, itu tawaran. Mau menerima silahkan, nggak ada paksaan. Mau tidak diterima pun juga tidak apa-apa dan tidak dipaksa. Jadi itu pilihan, murni pilihan, tidak dipaksa oleh Allah, tidak dipaksa oleh siapapun. Sang kakek hanya menawarkan, aku ingin cucuku ini diasuh di Bani Sa'ad, tapi cucuku ini tidak punya bapaknya sudah meninggal dulu ketika bayi ini masih di dalam kandungan. Mau nggak anda menyusukannya, mau nggak Anda mengasuhnya? Nah gitu ya. Di awal tidak mau, dan di awal tidak ada yang mau untuk mengasuh bayi yatim ini. Nah, itu maksud saya, bahwa teman-teman yang dimuliakan Allah, sama seperti di mana Halimah itu diberikan oleh Allah pilihan. Satu waktu di mana Allah inginkan Halimah As-Sa'diyah memilih, maka begitu pun juga kita akan ditemukan dengan satu takdir. Kita akan ditemukan dengan satu takdir di mana kitalah yang berperan. Murni kita saja, tidak dipaksa orang tua, tidak ada intervensi. Nah gitu, lebih tepatnya intervensi, bukan dipaksa. Tidak ada intervensi dari siapapun, tidak ada intervensi dari Allah bahkan. Murni kita yang memilih. Karena bukankah kita manusia satu-satunya makhluk yang Allah berikan akal, satu-satunya makhluk yang Allah berikan alat untuk memilih, yaitu akal. Allah tidak memberikan kepada malaikat, tidak memberikan kepada binatang hewan, atau Allah tidak memberikan kepada jin. Allah hanya berikan kepada manusia ini. Akal inilah nanti yang akan berperan, yang akan menentukan benar-benar pilihan kita. Dengan pilihan inilah yang nanti akan menentukan bagaimana keadaan hidup kita di masa depan. Oh gitu. Makanya jangan
nggak boleh berhenti belajar tuh begini masalahnya. Karena akal ini bisa menentukan baik dan benar manakala kalau akal ini diisi. Manakala kalau akal ini diasupi oleh asupan-asupan yang memang layak untuk akal. Akal makanannya apa? Ya sepakat, ilmu akal ini. Kalau akal ini tidak ada data-data, tidak ada ilmu, tidak ada data-data untuk bisa memilih mana yang tepat, nggak mungkin kita bisa memilih mana itu yang paling baik, yang tepat untuk kita dan akan mempertaruhkan kehidupan kita di masa depan. Selamanya kita akan bingung, selamanya kita akan salah. Paling seringnya paling standarnya kita bingung. Paling bahayanya kita salah. Bingung mau memilih yang mana, dan fatalnya kita akan salah. Ingat ya, satu saat kita akan Allah berikan satu waktu di mana kita harus memilih. Di mana kita harus memilih. Yang mana pilihan itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu di masa depan akan terjadi bagaimana, akan terjadi seperti apa. Kita tidak tahu. Mungkin mudah untuk memilih kalau apa ya, misalnya mudah kalau memilih kalau misalnya pilihan itu sudah kita tahu, pilihan itu sudah kita kenal. Kamu mau memilih pensil yang ada isinya atau kamu mau memilih pensil yang ada isinya tapi karena kering. Kalau kering tuh biasanya gimana? Kalau ditulis di kertas itu kan karena tintanya kering jadinya macet-macet. Kamu mau memilih pensil ada tintanya sih tapi macet-macet, atau kamu memilih mau yang kedua ya, tinta yang pertama ini masih penuh karena baru beli tapi macet-macet, ada tapi macet-macet. Atau kamu memilih yang kedua, tintanya sedikit lagi karena sudah dipakai 1 bulan umpamanya, 1 bulan udah habis belum biasanya ya, 2 pekan, sepekan atau 2 pekan umpamanya, makanya sedikit lagi tintanya tapi lancar ya, tapi bagus. Nah, kalau pilihan seperti ini kan kita bisa langsung memilih, mau milih yang kedua saja, ngapain milih walaupun bagus tapi kan jelek gitu dalam tulisan nanti. Mending milih yang kedua walaupun sedikit lagi. Tapi ini bukan itu masalahnya. Kita dikasih Allah pilihan, hanya pilihan ini kita nggak tahu kebaikan apa yang akan kita dapatkan dari apa yang kita pilih, kita nggak tahu. Mending jelas-jelas, mending kita milih yang sudah jelas, yang sudah pasti-pasti saja. Ya. Kalau dikasih pilihan, kamu mau milih sekolah di Baitul Arqam, nggak ada ijazah, hanya menghafal Quran, atau kamu mau milih sekolah di Madinah, ada ijazah, terkenal dan sebagainya. Ya milih yang pasti-pasti saja lah, nggak gitu kan kita biasanya. Ya, kalau sekolah di Baitul Arqam kan nggak pasti itu hidup kita mau ngapain di depan, nggak ada ijazah, cuma ngapalin Quran kan gitu. Nah, kita akan dipaksa Allah untuk menentukan pilihan kita satu saat nanti. Oke. Sebagaimana Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Baik.
Dan pastinya ya yang namanya antum umpamanya ya yang belum menikah, ya satu saat pasti antum kalau ingin menikah, Allah akan menghadapkan antum di mana antum harus memilih. Antum harus memilih pilihan. Ya syukur Allah mudahkan. Syukur Allah mudahkan untuk memilih pasangan yang tepat untuk antum untuk nanti di kemudian hari. Pasangan yang tepat ya. Tapi andaikan Allah meminta antum harus memilih. Nah, ini sirah nabawiyah bekerja di sini. Ya, sirah nabawiyah bekerja di sini. Antum kalau tidak punya sirah, tidak punya jejak manusia masa lalu, tidak mempunyai jejak orang-orang dahulu, hati-hati nanti bisa salah dalam menentukan pilihan. Ya, syukur kayak saya ya, gitu. Nggak ada pilihan lainnya kecuali akhwat ini yang sekarang jadi istri saya. Ya hafidhah, ya cantik, ya walaupun saya nggak pernah melihat wajahnya ketika bertemu dengan mertuanya, ketika bertemu dengan mertua saya. Ya yang penting tahulah, oh cantik gitu. Dari mana? Ada nanti. Dari mana tahunya? Nanti kita kalau antum mau tahu ya, kapan-kapan ngobrol. Jadi nggak usah lihat mukanya, itu udah kelihatan oh cantik. Itu ada ilmunya sendiri itu. Baik. Nah, itu harus punya kacamata sirah nabawiyah itu. Saat dimana misalnya antum harus memilih antara cantik, solihah dan kaya, atau yang kedua cantik, solehah tapi miskin. Mau milih yang mana? Ya yang pasti saja setelah cantik, solehah dan kaya gitu. Kan kita inginnya gitu. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu masa depan gitu masalahnya. Kita nggak tahu masa depan dan kita nggak tahu apa yang akan diberikan oleh pasangan kita nanti ke depan untuk kita. Apakah memang kesolehahannya akhwat yang kita pilih ini akan memberikan kebaikan untuk kita di masa depan, atau malah sebaliknya? Gitu ya. Jadi itu tidak salah saya menulis poin yang berikutnya ini, bahwa tentukan pilihan terbaikmu. Maka bagaimana kalau kita tidak ingin salah pilih? Ya bekalnya apa yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah? Bekalnya adalah apa yang dimiliki oleh Ibunda Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Dan pastikan kita tidak akan pernah merugi selama-lamanya kalau kita memilih ini. Kita pilih ini misalnya, ya kita pilih ini. Setelah antum meriset, antum melihat data-data dari sirah, dari perjalanan, dari sejarah umpamanya, oh begini-gini. Saya pilih ini, saya ingin pilih ini saja. Nah, ketika pilihan antum itu didasari dengan dasar-dasar dan ilmu-ilmu yang sudah antum pelajari di dalam perjalanan menurut selama di dalam perjalanan orang-orang soleh, maka pastikan pilihan antum akan tepat dan tidak akan pernah salah. Karena lihat di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah selesai mengkisahkan Nabiullah Yusuf alaihi salam, Allah akhiri ayat-ayat atau surat Yusuf yang di situ adalah kisah Nabi Yusuf. Allah akhiri dengan kata
laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah fi qasasihim, di dalam kisah-kisah mereka itu, yaitu kisah Nabi Yusuf, kisah saudara Nabi Yusuf, kisah Nabi Yakub yang sakit matanya, yang begitu sedih, lalu kisahnya Zulaikha, ya, istrinya salah satu amir di Mesir. Lalu kisahnya siapa lagi di dalam surat Yusuf tuh? Oh, kisahnya perempuan-perempuan gitu ya. Kisahnya perempuan-perempuan istana yang ada di perempuan-perempuan istana atau pembesar yang ada di Mesir. Nah, semua kisah-kisah khususnya apa yang ada di dalam surat Yusuf itu, di situ ada apa? Ibratun, ada pelajaran, ada ibrah. Sudah kita sampaikan bahwa ibrah, pelajaran dari sebuah sejarah itu adalah diantaranya prediksi. Ada prediksi, ada solusi, ada motivasi, ada apa satu lagi ya, saya pernah nyampaikan lupa. Salah satunya memprediksi. Jadi sejarah itu bertugas untuk memprediksi masa depan. Nah, gitu. Memprediksi masa depan. Sejarah itu kan sama seperti masa lalu, ya. Sama seperti sama seperti apa tuh namanya ini? Kaca spion. Kaca spion yang ada di kendaraan kita, baik itu motor ataupun mobil. Ya, baik itu motor ataupun mobil. Supaya apa kira-kira? Kok ada spionnya? Supaya apa? Supaya pengendara itu apa? Nah, hasil si pengendara motor atau mobil bisa melihat ke belakang itu apa hasilnya? Itu hati-hati selamat. Gimana jadinya? Jadinya gimana ya? Punya motor keren, mahal, miliaran rupiah bahkan triliunan, ya. Tapi nggak ada kaca spionnya. Mau nggak antum pakai? Mau nggak? Mau? Nggak mau, betul. Ya udah, kasihkan ke saya lah. Biar saya kasih spion. Oke. Gimana kita punya kendaraan mahal tapi nggak ada spionnya? Gimana? Rasanya gimana? Antum yang pernah mengendarai motor atau mobil yang nggak ada spionnya, rasanya gimana? Jadi kalau menatap ke depan, berkendaraan itu tidak nyaman, ya kan? Mau kencang nggak nyaman, mau lambat nggak nyaman. Apalagi kita berjalan di situasi kondisi jalanan yang ramai umpamanya. Seperti di Depok, saya pernah ke Depok beberapa kali. Itu ternyata berkendaraannya tidak sama seperti di kota-kota yang lain. Itu jalan sudah sempit itu jalan. Mungkin sama seperti jalan sini, jalan ganggang yang ada di Perum kita di Purwokerto. Tapi jalan sesempit itu ada saja pengendara yang mengendarakan kendaraannya dengan cepat. Sampai orang tuh kalau mau nyebrang, padahal nyebrang dari, ya, harus lihat betul-betul itu. Jadi itu seolah-olah nggak mau kalah itu, ya. Motor dari kanan, dari kiri, dari depan, nggak mau kalah. Entah itu jenis pengendara yang ada di Depok itu sama nggak dengan di kota-kota antum, misalnya di
di Ambon atau di Kalimantan kayak gitu. Antum kalau mau nyoba silahkan coba datang ke sana ya, di jalan-jalan yang ada di Depok. Wah, kenceng-kencengnya luar biasa. Apalagi kalau sudah masuk jam 9 pagi ke atas, jam 8, 9, 10 itu kan ramenya luar biasa. Dulu waktu sebelum corona itu kan kita sering pulang pergi itu. Nah itu. Kalau sepinya jalan itu tuh kalau hanya di jam kira-kira jam 1 pagi ya sampai jam 5 pagi. Itu benar-benar sepi. Tapi kalau sudah masuk subuh, Allahu Akbar, subuh ya. Itu subuh sudah tiba, itu sudah mulai ramai nih. Sudah mulai ramai sampai jam 11 12 malam. Yang namanya di kota kan. Nah itu. Jadi kalau kendaraan kita digunakan di situasi ramai seperti itu sangat kita butuhkan spion. Ya. Coba ibaratkan jalanan ramai itu adalah seperti masalah yang kita hadapi. Nah, ya. Seperti tantangan yang kita hadapi. Apalagi tantangan, masalah, cobaan, ramai gitu ya dalam hidup yang kita jalani. Maka gimana kita kalau nggak punya spion untuk melirik di masa lalu? Celakalah kita, akan celaka. Nah itulah jalanan ramai itu seperti masalah hidup kita, seperti tantangan dalam hidup kita. Dan kaca spion itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita berjalan dengan nyaman, dengan tenang, dengan pede. Ya. Gitu. Itu namanya kaca spion. Atau itu fungsinya kaca spion. Memprediksi, ya gitu. Memprediksi bagaimana dan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pilih. Dan itu yang akan menentukan aman nggak saya nanti kalau jalan ke sana, gitu ya. Aman nggak kita kalau jalan ke sana? Ya seperti seperti kaca itu tuh yang ada di bawah, sama juga. Itu kan kaca, kenapa sama Pak RT ditancap di situ? Kenapa coba? Ya supaya kalau ada kendaraan dari sini ke bawah kan bisa lihat tuh. Ada kendaraan nggak dari seberang kanan atau dari kanan dari kiri dari kanan dari kiri, atau sebaliknya kalau ada pengendara dari bawah mau ke atas kan mudah dilihat kan. Itu kaca sama seperti spion fungsinya. Itulah sejarah. Baik. Maka sekali lagi, kalau kita tidak memiliki data tentang perjalanan hidup manusia di zaman masa lalu, maka kita tidak akan selamat untuk mengarungi hidup kita di masa depan. Sulit kita untuk menjadi orang besar. Jangankan untuk menjadi orang besar, untuk selamat saja di masa depan, maka kita akan kesulitan kalau kita tidak memiliki data-data masa lalu. Oke. Baik, itu berapa poin ya? 7 poin. 7 poin dari kalimatnya Halimah As-Sa'diyah. Baik, berikutnya. Berikutnya keajaiban-keajaiban yang diterima oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha dan keluarganya. Apa keajaiban-keajaiban itu? Halimah As-Sa'diyah mengatakan, imtala'a sodrihi bil halibi ba'da jafafihi. Air susunya atau asinya menjadi penuh
sehingga setelahnya dalam keadaan kering. Ya. Itu yang pertama. Jadi setelah mengasuh siapa namanya? Nabi Muhammad SAW, itu ASI dari Halimah As-Sa'diyah menjadi penuh. Sehingga praktis bisa meminumkannya kepada Nabi yang saat itu masih kecil, dan benar-benar bisa sampai memuaskan sang calon Nabi tersebut dengan meminum ASI-nya. Kenapa? Karena penuh. Karena ASI bagi seorang bayi, ya, bagi sang bayi itu bukan hanya minum, bukan hanya bukan hanya minuman itu ASI. Tapi di situ ada nutrisi, tapi di situ juga ada makanan, tapi di situ juga ada obat, ya, ada nutrisi, ada vitamin, ada makanan. Itu keistimewaannya ASI. Dan jangan salah, ya, jangan salah nih. Dengan sebab ASI yang disusukan, yang diberikan kepada Halimah As-Sa'diyah inilah yang menjadi sebab badannya Nabi, fisiknya Nabi menjadi kekar dan kuat. Makanya kan tadi saya sampaikan bahwa kenapa Nabi itu menjadi manusia hebat, karena ini salah satunya, ada andil dari seorang wanita hebat yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Gitu. Wamtala'at duru'iha bil laban. Lalu susu binatang peliharaannya pun menjadi imtala'at, menjadi penuh. Jadi kebaikan atau keberkahannya dari seorang anak yatim ini bukan hanya untuk Halimah As-Sa'diyah secara pribadi, tapi juga itu masuk kepada kambing ataupun kepada binatang peliharaannya, yaitu susu binatang yang itu menjadi penuh. Yang ketiga, fabitna bi khairin lailaha. Maka kami malam itu menjadi seperti malam paling indah. Jadi malamnya Halimah As-Sa'diyah bersama keluarganya setelah mengasuh Rasul sang yatim, anak yatim ini, itu ternyata memberikan pengaruh kepada kondisi malam hari di keluarganya, menjadi malam yang paling indah. Bi khairin lailaha, malam yang menjadi khair, menjadi paling baik, paling indah. Yang keempat, di antara keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Yang keempat, asbahat rahilatiha nasyatoh
qawiyah tasir. Keledai yang ditungganginya pun menjadi nasyat, menjadi kuat atau cekatan. Qawiyah juga kuat. Qawiyah juga kuat, tasir, jalan. Ya. Keledai yang ditungganginya menjadi cekatan saat berjalan. Bukan hanya cekatan saja tapi juga kuat. Kuat dan cekatan saat berjalan. Padahal ba'da an kanat ajizah tasir. Padahal ketika tunggangan ini, binatang tunggangan ini yaitu keledai ini, saat dimana dibawa ke Mekah itu dalam kondisi ajiz, dalam kondisi lemah, dalam kondisi lamban. Ajiz itu lemah dan lamban. Tasir, jalannya itu lemah, ya karena memang ya tadi karena masa kering itu, paceklik, lamban dan lemah. Oke, itu tidak kami ungkapkan semuanya ya, hanya 4 saja. Baik, coba kita diskusikan ya. Nah, diskusi kita. Temanya ini, temanya keajaiban keluarga Halimah As-Sa'diyah. Temanya itu. Diskusilah kita. Nah, nanti ya. Apa yang kita diskusikan? Ya masing-masing harus berpikir. Yang namanya diskusi kan? Yang namanya diskusi kan harus berpikir semuanya masing-masing. Apa yang bisa kita ambilkan pelajaran dari sini? Dari 4 poin keajaiban yang didapatkan dari seorang Halimah dan keluarganya setelahnya mengasuh anak yatim. Apalagi seorang calon nabi. Yang pertama, keberkahan pada makanan. Sebagaimana yang dirasakan oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah, bahwa kenapa keluarga Halimah As-Sa'diyah itu saat malam harinya itu ternyata dirasakan malam hari itu adalah seperti malam yang terindah. Seperti malam yang terindah. Karena salah satunya adalah disebabkan semua anggota keluarganya mendapatkan kecukupan dalam makanan. Mendapatkan kecukupan dalam makanan. Dan juga sebab mengapa air susunya ASI dari Halimah As-Sa'diyah menjadi banyak, itu pun disebabkan karena faktor asupan makanan yang diterima oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Keberkahan makanan. Yaitu makanan yang tidak hanya bertambah banyak
tapi juga mengenyangkan dan menenangkan. Kenapa saya harus buat 2 poin di dalam keberkahan makanan? Ya memang di situ. Karena disitulah terjadinya keberkahan dalam makanan. Makanan bertambah banyak dan makanan pun akan menenangkan dan mengenyangkan. Memangnya ada apa tidak? Ada apa tidak? Orang punya makanan banyak tapi gak kenyang-kenyang. Kita pernah menyaksikan apa tidak? Orang punya makanan banyak di rumahnya tapi hidupnya gak tenang. Ada apa tidak? Nah, itu maksud saya. Oleh karena itu ya teman-teman, jika antum, keluarga antum merasa nikmat, merasa senang, merasa tenang saat dimana antum setelah mencicipi, menikmati sebuah makanan, maka ingatlah, boleh jadi ini adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah, dari sebuah keberkahan yang Allah masukkan pada makanan-makanan yang antum makan. Gitu. Kan salah satu fungsi makanan itu supaya makan kita, supaya perut kita kan hilang rasa laparnya kan. Orang itu kenapa sulit? Orang itu kenapa merasakan sedih? Orang tuh kenapa merasakan masalah? Ya di antaranya karena perutnya kosong, karena di antaranya perutnya lapar. Coba kalau perutnya kenyang, maka sebagian kesulitan, sebagian kesedihan akan hilang. Saat apa? Saat dia memakan makanan. Dan mengapa orang nggak tenang-tenang hidupnya? Mengapa orang tidak nyaman hidupnya walaupun banyak makanan? Walaupun dia selalu makan, walaupun perutnya selalu dia isi, kenapa hidupnya tidak nyaman-nyaman, tidak tenang-tenang? Ya, sebabnya boleh jadi diantaranya tidak ada keberkahan dari apa yang dia makan. Tidak ada keberkahan dari apa yang dia makan. Ya, ini babnya tentang makanan. Berikutnya, keberkahan pada binatang peliharaan. Tadi binatang peliharaannya Halimah Sa'diyah apa? Keledai. Atau apa namanya? Oh, di sini tidak disebutkan. Binatang peliharaannya tidak disebutkan, tapi kalau keledai ini binatang tunggangan. Ya biasanya kan kalau binatang peliharaannya orang Arab, ya biasanya kambing. Biasanya kambing. Nah, termasuk keberkahan pun Allah berikan kepada keluarga As-Sa'diyah, kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah ini adalah kepada binatang peliharaannya. Orang tuh biasanya apa tujuan memelihara binatang? Tujuan orang memelihara binatang apa tujuannya? Di antaranya untuk dijual. Di antaranya untuk menjadi mata pencaharian, mata pencarian. Hah?
Nah itulah pokoknya untuk mencari penghidupan itu dari binatang peliharaan. Sehingga itu dijual, diambil susu, juga diambil susunya dan dijual. Sama persis seperti peliharaan binatang peliharaannya Halimah Sa'diyah. Binatang peliharaannya itu ternyata setelah datangnya anak yatim ini itu ternyata memberikan pengaruh berupa air susunya bertambah banyak dan bertambah gemuk. Dan air susu ataupun binatang peliharaannya ya itu menjadi barang komoditas, barang yang dijual. Maka di sini kita dapatkan pelajaran bahwa karena binatang peliharaan orang-orang Arab waktu itu juga termasuk keluarga Halimah Sa'diyah dijadikan sebagai barang komoditas, barang untuk dijual, barang untuk dijadikan sebagai mata pencahariannya. Maka kita pun juga bisa mendapatkan keberkahan di dalam mata pencaharian kita dari anak yatim. Ya. Jadi keberkahan, nah kita simpulkan di sini, keberkahan dari sang yatim ini merambah juga kepada mata pencaharian atau bisnis yang sedang kita jalani, yaitu apa? Bertambah banyak produksinya, bertambah banyak yang akan dijual ke pasar, bertambah banyak yang akan dijual ke konsumen, sehingga ketika barang yang akan dijual bertambah banyak maka otomatis akan bertambah untung. Dari apa bertambahnya barang-barang yang dijual ini? Dari sebab berkah. Oke, lihat. Jadi bedanya pedagang muslim yang beriman dengan yang tidak beriman apalagi kafir adalah adanya keberkahan dalam usahanya, yang itu tidak dimiliki oleh mereka, yang itu tidak dimiliki oleh pedagang yang kafir atau pedagang muslim yang tidak beriman. Maka satu-satunya yang bisa mengalahkan kekuatan ekonomi dunia, ekonomi musuh kita adalah keberkahan. Satu-satunya yang akan bisa mengalahkan kekuatan ekonomi Yahudi, musliminnya ketika dia berdagang, ketika dia berbisnis itu jangan sampai lupa untuk memasukkan keberkahan ke dalam dunia bisnisnya. Karena kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka kok. Kita nggak bisa mengalahkan mereka. Apalagi hari ini emas barang komoditas yang paling sangat diminati dunia ada di dalam genggaman mereka. Ekonomi ya barang-barang apapun itu yang dijual ya
yang itu biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia, ya di tangan mereka. Kendaraan mewah yang megang siapa? Yang memproduksi siapa? Yahudi, orang kafir. Makanan yang mewah, yang enak, yang megang siapa? Yang memproduksi siapa? Orang kafir, Yahudi. Apalagi pakaian yang indah, yang bagus, yang mahal, siapa yang produksi? Maka itu teman-teman, umat Islam tidak boleh tidak, dia harus selalu ingat dengan keberkahan ini. Bawalah keberkahan ini ke dalam dunia bisnisnya. Maka antum kalau Allah takdirkan sebagai seorang saudagar, sebagai seorang pembisnis, jangan lupa dengan nilai keberkahan ini ya, supaya Allah mampukan dari bisnis antum dengan bisa mengalahkan ekonomi Yahudi. Karena tidak ada siapa yang bisa mengalahkan ketika harta telah Allah limpahkan, ketika Allah telah membentangkan harta selapang seluas lebar-lebarnya. Siapa yang bisa mengalahkan kekayaan Allah? Tidak ada yang bisa, kan? Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Dan kekayaan Allah itu hanya bisa turun kepada kita kalau kita beriman, kalau kita memasukkan nilai-nilai keberkahan pada harta dan kekayaan kita, pada bisnis kita, barulah kita akan bisa melimpah kekayaan itu tanpa ada satupun orang, tanpa ada satupun pembisnis dan sebagainya itu yang bisa mengalahkan kekayaan kita. Tidak ada. Kalau apa? Kalau keberkahan itu bekerja di kekayaan kita, kalau keberkahan itu bekerja dalam dunia bisnis kita. Itulah mengapa hanya satu orang sahabat Utsman bin Affan, namun seorang diri ini bisa mengalahkan Yahudi, ya kan? Bisa mengalahkan Yahudi Madinah. Ya karena berkah jawabannya. Karena Utsman bin Affan kita tahu siapa beliau. Beliau bukan hanya seorang yang pandai berbisnis, tetapi beliau juga adalah sahabat yang cinta Quran. Tapi beliau juga adalah sahabat yang memiliki ilmu tinggi, ilmu agama yang tinggi. Cinta Quran, ilmu agamanya tinggi, cinta jihad. Ya sudahlah, berlimpah-limpah keberkahan beliau. Senang ketika bermajelis dengan ahli ilmu, dengan Rasul. Nah, gitu. Akhirnya apa? Allah bentangkan kekayaannya sekaya mungkin. Sampai dikatakan bahwa kalau batu-batu itu oleh Utsman dibuka, maka pasti akan mengeluarkan emas. Itu ada model orang yang punya keahlian bisnis seperti itu. Jadi kalau beliau itu berbisnis apa selalu untung. Itu maksudnya. Selalu untung. Sehingga wajar orang yang semisal dengan Adam Smith sampai menyanjung-nyanjung, sampai memuji-muji kemajuan ekonomi Madinah. Ternyata ekonomi Madinah itu naik terus, dan itu disanjung oleh pakar ekonomi yang disanjung-sanjung oleh orang-orang hari ini, yaitu Adam Smith. Loh, kenapa kita
sebagai umatnya Rasul, ya, tidak terkesima gitu, tidak terpukau dengan ekonominya negara Islam yang dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana itu muncul? Dari mana perekonomian Madinah? Itu terus melonjak ke kenaikan apa ya istilahnya, kekayaannya itu dari keberkahan. Dimulai dari keberkahan. Baik, itu yang kedua. Tapi sudah jam 9 lebih. Mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Dari pelajaran-pelajaran kisah seorang wanita mulia yang mendapatkan keajaiban dari anak yatim atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu masih bayi. Bayangkan masih bayi saja sudah berkah ya, apalagi ya itulah karena Nabi masalahnya. Tapi kita pun juga tidak menutup kemungkinan bisa seperti beliau, ya, menjadikan orang-orang yang di sekitar kita dengan kehadiran kita ini menjadi berkah. Ya caranya ya sudah kita sampaikan di awal ya. Baik, kita tutup insyaallah materi kita atau kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan seperti biasa di pekan yang berikutnya. Untuk berikutnya kita seperti biasa lanjut ke majelis tasmi. Kami persilakan.